pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Teror penembakan terjadi di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak. Ratusan sopir angkot dan bandara berunjuk rasa menuntut taksi daring ditutup. Kasus kriminalitas di Merauke meningkat, DPRD desak pembangunan Siskambling. Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak kembali mendapat teror penembakan pada hari Kamis. Suara tembakan yang dilepaskan anggota KKB membuat para penumpang yang hendak berangkat berlarian menyelamatkan diri. Begitu juga dengan aktivitas penerbangan sempat terhenti akibat teror penembakan. Tembakan kemudian dibalas aparat gabungan dari Satgas Ops Damai Kartens dan aparat TNI yang berada di bandara. Kontak tembak antara kedua belah pihak berlangsung selama 2 jam lebih hingga akhirnya situasi terkendali. Mereka melakukan 2 kali aksi penembakan di landas pacu serta apron Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Sekitar pukul 7.30 dan 10.30 waktu Indonesia Timur. Kelompok KKB tersebut melakukan penembakan dari titik buta atau melalui hutan-hutan yang ada di sekitaran Bandara Aminggaru, Ilaga. Dari hasil pemantauan via drone terdeteksi keberadaan 3 orang kelompok kriminal bersenjata yang membawa senjata laras panjang jenis M16, AK-47 dan 1 senjata api pendek. Tidak ada korban jiwa dan kerugian material atas penyerangan yang diduga dilakukan oleh kelompok KKB wilayah Gome tersebut. Namun, aparat gabungan Satgas Ops Damai Kartens dan TNI langsung merespon cepat penyisiran dan pengejaran terhadap pelaku yang dilakukan di sekitar lokasi kejadian. Pada pukul 11.00 waktu Indonesia Timur, Bandara Aminggaru Ilaga telah kembali beroperasi seperti biasa. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini dan aktivitas penerbangan kembali berjalan normal. Teror penembakan di Bandara Ilaga diduga dilakukan kelompok KKB pimpinan Jeki Murib. Dari Ilaga, Kabupaten Puncak, Igobat Momolin melaporkan. Sopir angkot dan taksi Bandara Mopah Merauke berunjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Papua Selatan. Mereka memprotes keberadaan angkutan online yang saat ini beroperasi di Merauke dan sekitarnya. Angki, koordinator sopir mengatakan, selama angkutan daring beroperasi, pendapatan mereka menurun hingga 50%. Sebelum ada angkutan online, para sopir angkot dan mobil bandara bisa mendapatkan penghasilan Rp200.000 dalam sehari. Kini hanya Rp100.000 per hari. Itu belum dipotong pengeluaran BBM. Kita tuntutannya bahwa kita menolak hadirnya vaksin di Provinsi Papua Selatan. Alasannya karena dampaknya akan dia akan mempengaruhi kita punya pendapatan. Nah, selama ini kan kita aman-aman saja. Setelah masuknya vaksin, dia punya biayanya di bawah standar. Tidak sesuai dengan standar SOP yang kesepakatan kita waktu dengan almarhum Pak Beni Latumaina. Nah, jadi ini kan dampaknya merugikan kita. Saya punya teman-teman dari otoritas bandara, sekaligus teman-teman juga dari angkot. Kalau dia berapa tarifnya dia? Kalau di sini tarifnya tuh 10.000 sampai 20.000 satu kali lari? Iya, 1 kali lari. Nah, itu kan dampaknya ke kita. Pendapatan akan berkurang. Kalau ketetapan yang dulu berapa memang? Yang dulu kalau kita punya yang kemarin kan tetapnya otoritas bandara sesuai dengan kesepakatan dari otoritas. Kalau dari angkot tetap 7.000. Nah, tapi setelah masuk ini kan mulai gangguan ini.
dampaknya akan sudah mulai kelihatan. Para sopir angkot diterima anggota DPRD Papua Selatan dan berjanji akan membahas masalah ini dengan instansi terkait. Usai diterima aspirasinya, sopir taksi ini membubarkan diri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aksi kriminalitas akhir-akhir ini terus meningkat di Merauke. Bahkan aksi kriminal ini tidak lagi melihat waktu dan lokasi kejadian. Belum lama ini misalnya seorang jemaah Masjid Al-Ikhlas Transito, Kabupaten Merauke, yang sedang sholat subuh tiba-tiba dibacok hingga luka parah. Kejadian ini mendapat tanggapan sejumlah anggota DPR Provinsi. Mereka angkat bicara terkait kriminalitas yang belakangan marak terjadi. Mereka berharap agar pelaku segera diringkus dan meminta warga mengaktifkan kembali Siskamling. Kriminal itu kita harus coba cari akar masalahnya. Kenapa orang harus mencuri? Kenapa orang bisa bertindak kriminal? Tentu landasan pertama itu karena persoalan ekonomi. Ini menjadi tantangan besar untuk kita semua, terutama pemerintah daerah, untuk membuat sebuah kebijakan bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan pekerjaan atau roda perekonomian ini bisa lancar. Saya lihat itu sebenarnya tidak ada masalah ya, tapi kadang-kadang itu orang dikuasai minum. Banyak itu saya lihat, karena saya sering jalan juga, dapat itu orang-orang begitu juga. Tapi sampai bisa persoalan begitu, apalagi orang habis dari Masjid ya. masjid. Itu paling tidak terhormat. Jadi memang itu kriminal murni ya. Ya, Mau curi kotak amal ya. kemungkinan besar ke situ. Tapi ya memang itu kalau sudah minum itu kan kita bisa lihat. Semua berani. Kami mengharapkan aparat kepolisian segera mengambil langkah-langkah konkret sehingga pengungkapan kasus ini menjadi jelas, tidak menyebar kemana-mana isunya, dan segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Cukup memprihatinkan Mara saat ini Merauke ya bacok-bacokan itu mungkin ya apa perlu ada penjagaan pos kamling itu ditingkatkan. Terus bagaimana sambutan hangat situasi dan kondisi seperti ini untuk Polres dan Kodim, tentunya pemerintah daerah juga harus ikut andil. Selain mengaktifkan Siskamling, DPRD juga mendesak kepolisian rutin berpatroli di wilayah rawan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. DPRD Kabupaten Mimika menyoroti kasus korupsi yang belakangan ini marak terjadi. Dalam beberapa minggu terakhir ini, aparat penegak hukum mengungkap kasus korupsi di Kabupaten Mimika. Anton Alom, salah satu anggota DPRD Kabupaten, mengatakan jika suatu daerah dengan APBD besar, dipastikan banyak kasus korupsi yang terjadi di daerah tersebut. Ia juga menyesalkan banyak pejabat di Kabupaten Mimika yang mengkorupsi dana APBD untuk kepentingan diri sendiri dan menyengsarakan warga Mimika. Pendapatan belanja negara maupun belanja daerah itu harus tuntas. Tidak boleh lagi dalam penanganan kasus korupsi itu tidak ada yang setengah-setengah, tidak boleh. Tidak ada lagi ada main-main bisikan-bisikan, tidak ada. Harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya, karena memang kita tahu di mana sumber pendapatan anggaran yang besar itu pasti ada potensi konfliknya tinggi. Sementara masyarakat keadaan kondisi di Timika saja banyak yang dikategorikan masih miskin. Rumah-rumah sudah tidak layak lagi huni, jalan-jalan sudah hujan besar itu sudah orang kalang kabur, tidak bisa lagi mereka tempati rumah yang bagus. Anton mendesak polisi dan jaksa bekerja maksimal karena APBD Mimika mencapai 9 triliun, tapi masyarakat masih hidup dalam kemiskinan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Memolin melaporkan.